Para benfater yang terkasih, membayangkan akhir zaman tentu menimbulkan kecemasan, menimbulkan kekhawatiran. Sebagai manusia lemah, kita tidak nyaman untuk membayangkan gambaran-gambaran yang mengerikan. Gambaran di mana bumi akan bergoncang, matahari tidak bersinar lagi, dan kehancuran terjadi di mana-mana. Demikian akan ada pengadilan terakhir seperti digambarkan, Laksana memisahkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik dikatakan akan dibuang. Dan begitulah juga biasanya di setiap akhir tahun atau juga akhir tahun ajaran sering ada kecemasan, ada kekhawatiran. Jangan-jangan IP saya turun. Jangan-jangan ada keputusan yang tidak terbayangkan atau mungkin keputusan yang tidak saya harapkan. Kita cemas jangan-jangan dikelompokkan dalam kategori ikan yang akan dibuang atau yang akan dicampakkan ke dalam dapur api. Dan kadang-kadang muncul pikiran, macam-macam pikiran, teganya Tuhan, ya, teganya teman kita, teganya mungkin kalau dalam konteks komunitas dalam rangka evaluasi teganya, misalnya ada yang sampai berpikir teganya staff, ya, untuk mengeluarkan atau memberikan memberikan hukuman tertentu. Tetapi kita tahu bahwa seperti Tuhan tidak pernah melepaskan kita berjuang sendirian. Gambaran Yesus tentang akhir zaman adalah bukti sebanyak keadilan Tuhan sendiri. Tuhan yang penuh cinta, tapi juga Dia sungguh adil. Ia adil dan sekaligus juga menyertai perjalanan hidup manusia supaya tidak dibuang, supaya tidak dicampakkan di dalam dapur api. Seperti yang kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi, Tuhan menaungi kemah suci buatan Musa di dalam awan di siang hari dan juga api di malam hari untuk menemani perjalanan bangsanya. Dan kita tahu juga dalam perjalanan kehidupan kita, usaha kita untuk menggapai cita-cita kita, kita juga dicintai, dikasihi, ditemani oleh begitu banyak orang, baik teman, termasuk kami staf di sini menemani, ya, kita semua, Anda sekalian, untuk tentu dalam rangka mengupayakan pertumbuhan dan perkembangan, termasuk melenyapkan kecemasan-kecemasan, ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran. Dan itu semua adalah bentuk atau tanda untuk mewujudkan apa yang menjadi sebanyak kerinduan dari kita semua, agar kita saling berjalan bersama sebagai satu komunitas untuk juga senantiasa mau mewujudkan apa yang menjadi harapan dan visi misi dari kehidupan bersama, kehidupan komunitas kita. Tetapi tentu dalam usaha perjalanan itu, di samping prinsip kasih dan penemanan,
tentu prinsip keadilan juga perlu ditegakkan dan berlaku di dalam kehidupan dimanapun kita berada. Karena itu mari kita lanjutkan perayaan kita saat kita akan memulaikan tahun ajaran yang baru. Kita mohon semoga Tuhan senantiasa menyatakan kasih setianya, tapi juga semoga keadilan akan tetap ditegakkan dalam kehidupan kita. Kita mohonkan agar Tuhan senantiasa mengajar kita agar mampu untuk berjalan bersama dalam naungan kasih, tapi juga tanpa meninggalkan atau melupakan prinsip keadilan, bahwa kita juga punya tanggung jawab. Kita juga punya tugas yang akan kita jalankan, sehingga ketika kita menuntut, kita juga tetap sadar bahwa kita sama-sama, siapapun kita, dengan kadar level kita masing-masing, kita punya tanggung jawab untuk menjalankan kehidupan ini sesuai dengan kehidupan dan panggilan kita sebagai murid-murid Hati Kudus Yesus, atau sebagai misionaris Hati Kudus Yesus yang berjuang dan hidup bersama di dalam komunitas Skolastikat ini.